Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengarkan sebuah kisah dari sahabat Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini adalah, kalau Nabi adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah komunitas manusia terbaik. Apabila kita meneladani kehidupan mereka, maka insya Allah keberkahan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka juga akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, insya Allah. Di sini saya akan sharing saja. Kisah ini saya bacakan dari kitab Hikayatus Sahabah. Insya Allah nanti jika ingin mengetahui lebih detail, bisa langsung membaca kitabnya atau bisa juga menanyakan kepada para ulama, pada alim ulama yang ahli masalah sirah. Ini hanya sebagai teaser saja dalam rangka kita sama-sama menghidupkan amal agama, insyaallah. Kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuntut ilmu kepada orang Ansor. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada orang Ansor, Nabi SAW telah meninggalkan kita. Namun para sahabat masih banyak yang hidup di antara kita. Mari kita temui mereka untuk bertanya dan menghafalkan kembali urusan-urusan agama. Sahabat Ansor berkata, apakah orang-orang akan datang menanyakan masalah agama kepadamu, padahal para sahabat itu masih hidup? Memang jumlah sahabat ketika itu masih banyak, namun orang-orang sudah tidak memperhatikan lagi masalah ini. Singkatnya, sahabat Ansor tadi tidak bersedia mengikuti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia juga berkata, aku merasa tertinggal jauh dalam masalah agama. Jika ada yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengetahui suatu ilmu agama atau mengaku telah mendengarnya dari Rasulullah SAW, maka aku akan menemuinya dan membuktikannya. Dan kebanyakan ilmu yang aku dapatkan adalah dari kaum Ansor. Dan aku akan menjumpai beberapa orang sahabat dan menanyakan keberadaannya. Jika ku dengar dia sedang tidur di rumahnya, maka kuhamparkan kain untuk duduk sambil menunggu di depan rumahnya, sehingga muka dan tubuhku kotor oleh debu dan pasir. Walaupun demikian, aku tetap duduk menunggu di pintu rumahnya. Setelah dia bangun, aku bertanya kepadanya mengenai masalah yang terjadi dan mengenai maksud kedatanganku. Sebagian mereka berkata, engkau adalah keponakan Rasulullah SAW. Mengapa engkau menyusahkan diri? Mengapa engkau tidak memanggilku saja? Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangimu. Sebagian sahabat yang terbangun tidurnya setelah aku datangi bertanya, sejak kapan engkau duduk dan menungguku? Abdullah bin Abbas menjawab, cukup lama. Kemudian sahabat yang lain berkata, engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, aku tidak ingin hajatmu tertunda karena kepentinganku. Aku pun terus mempelajari ilmu darinya, hingga suatu ketika banyak orang belajar ilmu dariku. Maksudnya banyak orang belajar dari Abdullah bin Abbas. Sahabat Ansor tadi baru menyadari dan berkata, anak itu ternyata lebih cerdas daripada kita. Masya Allah. Ini riwayat Ad-Darami ya. Faedah dari kisah ini, itulah sebabnya mengapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dijuluki
hibrul ummah dan bahrul ulum pada masanya. Ketika Abdullah bin Abbas wafat di Taif, yang mengimami sholat jenazahnya adalah Muhammad, yaitu Muhammad anak laki-laki Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ia juga berkata, Imam Rabbani umat ini telah meninggalkan kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling istimewa mengetahui asbabun nuzul adalah Abdullah bin Abbas. Dan Umar radhiyallahu anhu telah menempatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di deretan alim ulama terkemuka. Beginilah hasil pengorbanan dan kesungguhan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mencari ilmu. Seandainya dia hanya mengandalkan hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, tentu dia tidak akan mencapai derajat seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian belajar ilmu dari seseorang, hendaklah berendah diri kepadanya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Mujahid rahmatullah alaih bahwa barang siapa belajar ilmu dan di dalam hatinya ada rasa malu atau sombong, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang telah mengajarkan satu huruf kepadaku, maka aku adalah budaknya. Apakah aku akan dibebaskan atau dijualnya? Masya Allah. Yahya bin Katsir rahmatullah alaih berkata, ilmu tidak dapat diperoleh dengan bermalas-malasan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, apabila seseorang belajar ilmu tanpa semangat dan merasa sudah bisa, maka dia tidak akan pernah berhasil dalam mempelajarinya. Tetapi orang yang bersemangat dan mau bersusah payah dalam mencarinya, itulah orang yang akan berhasil. Mughirah rahmatullahi berkata, kami begitu takut kepada guru kami, yaitu Ibrahim rahmatullahi alaih, seperti rasa takut kami kepada raja. Yahya bin Mu'in rahmatullahi adalah seorang muhadis besar. Jadi Yahya bin Mu'in rahmatullahi ini adalah seorang muhadis besar. Imam Bukhari rahmatullahi pernah berkata mengenai diri beliau, belum pernah aku lihat seorang yang sangat memuliakan para muhadis sebagaimana dirinya. Imam Abu Yusuf rahmatullahi berkata bahwa ia pernah mendengar dari Masyayikh bahwa barang siapa tidak memuliakan gurunya, dia tidak akan berhasil. Dari kisah di atas, selain dapat diketahui tentang ketawajuhan dan kerendahan hati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap gurunya, juga dapat diketahui akan ketinggian semangat serta perhatiannya terhadap ilmu. Apabila dia mendengar ada hadis yang tersimpan pada seseorang, dia akan langsung mendatanginya dan mempelajarinya. Walaupun dia harus berusaha keras dan bersusah payah. Tanpa usaha dan susah payah, sesuatu yang sepele tidak akan bisa didapat. Apalagi ilmu yang tidak ternilai harganya. Barang siapa mencari derajat ketinggian, hendaklah ia berjaga pada waktu malam. Masya Allah. Itulah tadi sebuah kisah tentang mujahadah seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang kerabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kesungguh-sungguhannya dalam menuntut ilmu. Maka apabila seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saja begitu sungguh-sungguh seperti ini untuk mencapai derajat yang begitu tinggi, maka bagaimana dengan kita? Kita yang Masya Allah, umat yang lemah ini gitu ya. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa membangkitkan jazbah semangat kita untuk terus-menerus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah ataupun kekhilafan itu mungkin karena kebodohan saya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Insya Allah jika ingin mengetahui lebih detail nanti bisa membaca sendiri di kitabnya atau bisa bertanyakan kepada para alim ulama insya Allah.
Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.